Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu. Jangan lebih jalan kembali ya. Wis podo ya. Ya alhamdulillah hari ini tetap semangat aja untuk para kawan-kawan petani ubi jalar yang seluruh Indonesia. Tentunya lagi menyimak channel Bang Heri yang hari ini aktivitasnya koyok biasanya ya. Panen ubi jalar varietas unggulan yang kita kembangkan pada lahan area perkebunan pohon-pohon buah alpukat ya yang saya kembangkan. Nah ini sekali lagi ini bukan lahan bekas persawahan ya, tapi ini lewong Jawa hari ini tegalan ya. Ada yang bilang tegilan ya, sama saja ya. Nah ini untuk kualitas produksinya seperti apa, ini nanti kita ngecek aja bareng-bareng ya sekaligus panen ya. Untuk 2 petak yang bawah ini sudah langsung saya tanami varietas Red Kasdu, ada Gemoy 1 dan juga ada Pelangi. Nah, untuk bedengan atas ini ada 5 lajur. Ini nanti akan saya tanami varietas juga sama, yaitu varietas unggulan. Ini nanti insya Allah akan saya tanami Red Kasdu 1 ya. Karena untuk bagian bawah Red Kasdu 2, tengahnya ada Pelangi sama Gemoy 1, ini bagiannya Red Kasdu 1. Kemudian untuk area atas masih ada 3 lajur besar ya. Ini nanti akan kita kasih ubi cilembu ya. Ini sedikit ya, ini contohnya ada yang di samping saya nih untuk ubi cilembu madu ya. Nah ini untuk Pelangi bagian atas nanti juga siap kita panen di pertengahan bulan depan ya, karena untuk usianya masih sekitar 2 bulan 12 hari untuk yang bagian atas. Nah ini untuk yang ini saya tanam di puasa hari kelima ya, tapi untuk bulannya ini belum genap 3 bulan. Nah ini tadi sudah saya ambil bibit steknya. Ini untuk varietas Red Kasdu 1 ya. Oh, Red Kasdu 2 sampai keliru. Red Kasdu 2 hari ini yes, pokoknya umbine kaya opo, yuk kita cek bareng-bareng sekaligus dipanen ya, timbang bingung. Nah ini kondisi ini memang ciri khasnya untuk Red Kasdu 2 itu tidak terlalu rimbun ya, beda dengan varietas yang Red Kasdu 1, tapi untuk umbinya ini sama-sama bagus berkualitas, contohnya ayu didelok ya. Nah kalau bukan lahan persawahan biasanya identik umbinya itu tidak terlalu banyak ya, tapi untuk kualitas standarnya itu sudah lumayan bagus ya biasanya ya. Tapi yo nek diintip sudah kayak gini loh, siapa yang nggak tertarik. Nah no, ini sudah ada muncul 4 ya, besar semua ini. Nah ini mungkin ada berapa ya, mungkin cuma 4 ini ya, ya tapi 4 kali 1 kilo ya di atas ya lebih. Oke, kita tengok lagi sampingnya. Nah nek cuman 1 yo ndak abdol ya. Nah ini varietas Red Kasdu 2 ya. Pembibitan untuk seluruh Indonesia tetap kita layani ya, untuk pengiriman sampai Papua pun kita layani. Untuk jarak terjauh yang sudah saya kirimkan itu sampai ke Mimika Papua, Jayapura, itu untuk wilayah timur, juga termasuk di Pulau Tidore di Sulawesi itu sering saya kirimkan sana beberapa kali juga, bahkan di ujung Aceh pun dengan ongkir yang selangit pun ini sudah ada yang order dan membuktikan hasilnya luar biasa ya untuk varietas yang kita kembangkan di sini. Nah ini kayak gini loh, ini untuk Red Kasdu 2 ya, ciri ini berpupus ungu berbatang hijau, kombinasinya ungu untuk Red Kasdu 2. Yuk kita bongkar lagi sampingnya. Nek delok mendelok seneng wae. Nah ini walaupun ya ini ya, perbedaan kita menanam pada lahan bekas persawahan dan lahan darat itu seperti ini ya, selalu umbinya itu lebih banyak bekas lahan persawahan ya. Kalau di sini seperti itu biasanya ya, tapi walaupun umbinya lebih sedikit ukurannya bagus ya. Kalau kita kalkulasi dengan di lahan persawahan selisihnya mungkin 85% banding 100 atau perkiraan perbandingan 15% selisihnya ya. Jadi
buat konco-konco juga petani yang lain yang mungkin lahannya itu perkebunan ada kayu-kayunya, itu masih bisa kita manfaatkan untuk menanam ubi jalar ya. Jadi jangan khawatir kalau bukan bekas lahan persawahan itu kurang bagus ya. Jadi tinggal kita memilih bibitnya apa, yang kualitasnya seperti apa, itu bisa kita terapkan penanaman ubi jalar itu yang bisa menghasilkan produk yang bagus ya. Contohnya ini Red Kasdu 2 ini memang berkualitas luar biasa ya. Untuk produksinya, kualitas rasa sudah terbukti ya, banyak sekali yang membuktikan. Nah nih ya, ini nanti kita coba satu baris ini kita bongkar bareng-bareng ya, ben podo penasaran sesuai dengan harapan. Nah ini untuk wilayah ini atau lokasi ini kan yus mudah ya diingat. Wah, Bang Heri kira ngapusi, berarti bener ya. Jadi saat penanaman pun kita sudah memvideokan sampai dipanen ini, Anda bisa menghitungnya. Yang jelas belum genap 90 hari ini sudah saya panen ya. Ya, umbinya ya kita buktikan saja ya nanti. Nah ini ya, kita hitungnya nanti ya, dihitung nanti saja. Yang penting kita perlihatkan dulu sebelum kita cabut batang dari ubi Red Kasdu ini ya. Memang bener-bener idolaku Pak. Nah ini nanti moga-moga semua berumbi ya. Nah ini contohnya kawan, ini ada satu batang berwarna putih. Nah ini salah satu yang saya terapkan untuk sulam ya, karena sulam itu biasanya kalau terserang adanya yang kena penyakit mati mendadak, contohnya aja busuk batang. Akhirnya satu itu hilang, akhirnya saya ganti dengan varietas yang lain ya, gunanya untuk menandai bahwa itu tanaman sulam. Tapi kalau dengan varietas yang sama mungkin kita lupa tempatnya kok gini gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan seperti yang saya lakukan. Iki nek Bang Heri loh ya. Nek Anda semua ya terserah, pengine opo ya monggo. Yus ngono lho, tenang aja. Ya, oke kawan. Ini lagi ya. Pokoknya iki engko tak delok, tak dodoh nih kabeh. Seneng apa ora lek kalau kayak gini. Nah, ini enggak ada ya, enggak berumbi itu. Insya Allah produknya Bang Heri 3 bulan kurang ini sudah kita panen ya. Contohnya ini Red Kasdu. Nah, ini nanti prediksi ini berapa umbi. Nah, satu baris ini coba kita bongkar ya. Nah, ini ya ciri khasnya untuk Red Kasdu 2 ini akar jarang terdapat ya, walaupun akar batang tua seperti ini ya. Ini aman dari akar. Padahal ini musim penghujan ya. Di sini hampir 20 hari itu setiap hari hujan, tapi alhamdulillah mulai kemarin sudah enggak lagi. Sekarang pun lumayan terang ya. Kira ya wis bagus ya, kita nanam enggak keguyur hujan kayak kemarin-kemarin. Nek dek wingi-wingi kudanan ya sampai pileken ya, tapi hari ini kita kepanasan ya. Wah, ini enaknya gimana ya? Enak panas apa udan ya? Yes, kita mintanya ya ada hujan ada panas gitu aja ya. Yang penting membawa berkah untuk kita ya. Nah, ini semua kita korek-korek ya. Nah, karena lahan kita ini lek wong dongo jenenge ini lemai ngunduk semut ya. Ini memang gembur banget. Gembur sekali. Ini pemakaian kultivator kalau saat kemarau ini bahkan bisa seperti debu ya. Tapi untuk saat ini masih kandungan airnya banyak. Ini nanti langsung saya kerjakan, langsung saya tanami dengan varietas unggulan kita. Itu diantaranya ya Red Kasdu ya. 1, 2 itu sama bagus. Ya, seperti ini. Ini nanti review juga apa enggak ya? Untuk ini ada cilembu, juga ada pelangi. Nah, ini dibanding nih ya. Nah, ini untuk 9 menit pertama kita ngecek ini ya. Untuk perbandingannya usia yang sama, kita bongkar aja yang sampingnya, yaitu perbandingan dengan ubi cilembu madu yang saya tanam juga ya. Perbedaannya mungkin seperti apa, besarnya atau jumlahnya. Nah, seperti ini. Ini di sini pun untuk umbi madu cilembu itu ya selalu menjalar ya panjang ya. Tapi dengan metode yang saya terapkan bisa saya mengurangi akar-akar yang liar. Jadi kita pun tetap nanam ya. Nah ini kita dari umbi sudah kelihatan ini berumbi yang layak jual cuma 3 ya. Nah ini perawatannya sama, dengan waktu tanam yang sama, lahan yang sama ya.
perbedaannya seperti ini ya. Karena memang usia panen kalau ubi ini lebih lama sedikit, tapi untuk varietas apapun yang saya tanam biasanya saya panen itu di 3 bulan sudah saya panen ya. Mau ndak mau, besar ndak besar, di bulan ketiga sudah kita panen ya. Jadi yang jelas kita memanfaatkan waktu itu semaksimal mungkin. Dalam 1 tahun satu lokasi lahan itu bisa kita tanam 4 kali gitu. 4 kali panen untuk varietas ubi jalar ya. Ya jelas untuk varietas apapun di sini tuh di usia 3 bulan semua sudah layak kita panen, seperti halnya yang ini ya. Ada Cilembu itu sudah terkenal seluruh antero jagat. Nah, contohnya kayak gini ya. Ini walaupun tidak sebesar produknya Bang Heri yang ini sudah bagus ya, sesuai. Tapi untuk pemasaran di sini pun sama ya, sama-sama berkualitas. Itu penting, manis selalu ready ya, selalu dikembangkan. Ya untuk pembibitan kita selalu menyuplai untuk seluruh Indonesia. Pembibitan kita itu sudah bisa dibuktikan ya, terpercaya. Jadi jangan khawatir. Bagi kawan-kawan dulu pernah ada yang kurang yakin benar dikirim atau enggak ya, dari ribuan yang sudah saya kirim insya Allah tidak ada yang tidak sampai di lokasi ya. Seandainya pun ada yang telat di pengiriman, itu bukan karena kesalahan saya, tapi mungkin jasa pengirimannya yang mungkin ada kendala di perjalanan. Tapi kalau sampai di lokasi itu ada kerusakan, mungkin mundur waktu seharusnya 5 hari sudah sampai 10 hari, pasti otomatis akan ada banyak kerusakan, akan saya ganti. Tenang aja pokoknya, selagi Bang Heri sih ngutek-ngutek telo dijoli, tenang aja bos. Oke kawan, ini tadi sudah kita ngecek Cilembu madu ya. Sekarang kita menuju Pelangi Madu yang usianya sama juga, belum genap 3 bulan ya, tapi sudah akan saya panen juga. Nah, ini ciri khasnya umbinya selalu muncul di permukaan saat sudah mulai besar ya. Contohnya kayak gini. Nah, ini sebelum kita cabut kita intip dulu ya. Karena kemarin lahan satu ini kurang perawatan bagi saya, karena ya saking luasnya lahan yang saya awasi, jadi kurang maksimal. Tapi untuk umbinya, nah ini juga bagus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, satu batang. Ukuran standar ya. Tidak terlalu besar tapi panjangnya sangat panjang ya. Ini untuk varietas Pelangi Madu ya. Karena untuk batangnya enggak ada yang rimbun ya. Terkendala kemarin tuh dari rumputnya seperti halnya ini, masih kayak gini, tidak saya rawat sama sekali. Nah ini untuk Pelangi Madu tetap berumbi dengan kualitas yang cukup bagus ya. Nah ini mirip Cilembu ya, warna sama persis, tapi untuk kualitas ini lebih lunak. Batang daun juga berbeda seperti ini. Nah, untuk umbinya 2 versi ya, versi satu dalamnya oranye, yang satu kombinasi ungu seperti ubi Cilembu. Karena ini adalah ubi unggulan kita tetap mengembangkan. Mantap pokoknya. Nah ini dengan kondisi batang hanya segini loh ya, ada berapa ranting ini, cuman segini, karena tanpa perawatan. Luar biasa pokoknya. Kita bertani, entah apapun yang kita lakukan sudah sesuai dengan SOP pertanian ya. Jadi ya akan menghasilkan produk yang berkualitas juga. Ya kita lagi ngecek ya dari Pelangi Madu tadi. Saya mau nyari yang batangnya agak rimbun tapi susah, karena ya tadi terkendala kemarin kurang pembersihan gulma. Karena saya banyaknya aktivitas, ya biarkan saja ya. Karena sudah saya buktikan walaupun tidak kita rawat dengan intensif, untuk Pelangi Madu itu selalu berumbi. Nek cara wong Jawa ngarani ya nrimo papan, nrimo ndak di bumi ini, yang penting dipupuk. Kita lanjutkan kawan, tadi ada telepon ya. Oke, ini tadi mau ngecek kembali ya untuk varietas yang lumayan agak sedikit timbun dibanding yang tadi. Untuk Pelangi Madu ya, kita jajarkan ya seperti ini. Nah umbinya selalu identik muncul akhirnya hijau kayak gini ya, tapi ora masalah. Nah, keras ini untuk lahannya karena agak
saat penggarapan kemarin itu becek, akhirnya ada yang keras juga ya. Karena seperti ini, lahan nduk semut kalau nggarap atau ngerjakannya awal itu saat banyak air itu akan memadat ya, tapi kalau sudah kena panas kemudian kita pecah itu mudah seperti debu ya. Nah ini lumayan besar ya, seperti ini. Ini adalah pelangi madu. Umbinya terkenal besar, panjang, dan juga manis ya. Nah ini contohnya ada yang anaknya, yang anak kecil ini. Nah ini, nah warnanya pelangi ya, warna pelangi. Ada ungu, ada putih, kekuningan itu ya. Kenapa Bang Heri menyebutnya ini ubi pelangi seperti ini. Tapi untuk satu versinya ini hanya berwarna oranye saja ya. Jadi buat kawan-kawan membedakan itu kalau nggak memotong umbinya susah ya. Saya pun sendiri susah karena untuk ciri fisik luarnya sama persis ya, dengan kualitas produksi sama-sama bagus seperti ini. Jadinya nah ini sudah kehijauan karena selalu muncul di permukaan itu dari kelebihan dari ubi pelangi ya. Kalau kita ingin mengintip umbinya, kita nggak usah ngorek-ngorek, sekali lagi sudah muncul. Nah ini membuktikan umbinya sudah sama-sama besar. Ini untuk varietas pelangi madu, besar-besar ya. Nah ini kelemahannya dari pelangi ya, saya sebutkan juga. Kelemahan dari pelangi itu selalu tidak bisa berumbi lurus ya, selalu ada keloknya sedikit tadi ya, seperti ini ya. Contohnya ini tidak bisa halus seperti ubi red kasdo ya. Itu kelemahan dari ubi pelangi madu secara fisik. Tapi untuk kualitas rasa, wah mantap ini pokoknya. Nah semua berumbi kawan, semua berumbi. Nah seperti ini, lumayan besar semua ya, identik selalu panjang. Nah ini ada yang terserang kena penyakit yang namanya embuk lah di sini sampai kerowok seperti ini ya. Nah ini nuansa ungunya kan kelihatannya. Kita potong ini pasti. Nah ini ada yang seperti ini, hanya oranye ya, oranye sedikit ungu. Ini satu varietas, ini ungunya sangat sedikit sekali, bahkan ada yang hanya oranye saja, tapi kalau berwarna oranye itu biasanya identik lebih merah ya. Itu pelangi madu. Nah, itu tadi ya 3 varietas yang sudah kita review bareng-bareng sebelum kita cabut atau dicabut sekarang. Monggo ayo langsung lah. Nah ini tak ambilkan yang iki gede. Nah ini ya. Nah ini besar sekali kawan, seperti ini, 1 jengkal lebih loh lah. Ini prediksi aja sekitar 25-30 cm ya. Nah ini lumayan besar-besar semua. Yang kecil pun akan saya cabut ya, ini sekali ini nanti akan saya cabut total karena berburu waktu untuk masa panen tanam selanjutnya ya. Karena kita satu lokasi ini hanya mengandalkan air hujan, kalau nggak main cepat panen langsung tanam gini, nanti kita akan melakukan penyiraman. Untuk antisipasinya saya langsung cabut, langsung kerjakan tanam lagi. Nah seperti ini ya. Kelemahannya seperti ini ya, lahan bagus pun tidak bisa lurus seperti ubi red kasdo, tapi yo enggak masalah, masih standar saja beloknya ya, mantap banget. Seperti ini contohnya untuk pelangi madu. Oke, kita lanjutkan kawan. Nah itu kawan saya sedang beraktivitas mencari sesuatu. Nah oke, tadi dari yang awal ya, yang awal tadi saya membongkar varietas red kasdo ya. Kita coba ciri khas red kasdo. Nah, identik selalu yang bentuknya memanjang ya kawan. Nah seperti ini. Ini 1 jengkal selalu lebih ya. Kalau ukuran standar biasanya rata-rata di atas 20 cm. Wah ini warnanya sangat oranye ya. Nih oranye seperti wortel. Nah ini berumbi 4. Sekarang batang ini. Nah 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 kita panen semua. Kayak ini sampingnya banyak nih. 1, 2, 3, 4, ada 5 kecil, 6 besar, 7
7 sangat besar ya, sangat panjang 7 cm. Nah 1 jengkal selalu lebih ya untuk red kasdu 2. Nah seperti itu perbandingannya dengan pelangi madu. Kemudian kita menuju sampingnya tadi ya, untuk ubi cilembu madu. Nah ini, nah seperti ini kita jajarkan di sini ya, 1, 2, berumbi 3 ya. Biasanya banyak juga, tapi karena lahan kita ini mungkin ya ada sesuatunya, mungkin nggak bisa banyak ya, nggak apa-apa, yang penting tetap panen, kualitasnya bagus, iso ndang dadi duit ya. Nah sama nih seperti ini ya, perbandingan seperti ini. Untuk panjangnya masih separuhnya ya, rata-rata. Nah ini 1, 2 gitu. Mantap ya. Ukuran ovenan standar ya seperti ini. Kalau untuk ukuran besar kurang besar ya, karena usia panen memang harus lebih lama, minimal 20 hari untuk varietas cilembu di sini, biar lebih maksimal. Tapi untuk kualitas rasa, walaupun kita panen di 3 bulan, ini sudah bagus manisnya ya. Jadi nggak usah khawatir produk kita itu nggak laris di mana-mana, selalu jadi incarannya. Nah seperti ini ya untuk varietas cilembu madu ya. Oke, enaknya kok berapa varietas ya, karena masih ada banyak sekali ya. Kayak video ini juga sudah tuh ya. Ini sambung aja pada part selanjutnya ya, untuk panen ubi jalar ya. Seperti itu ya perbedaan atau perbandingan pelangi madu cilembu sama red kasdu 2 ya. Untuk episode selanjutnya akan saya tampilkan perbandingan antara Raja Madu, ada Gemoy 122, saya bandingkan lagi dengan red kasdu 1 ya, untuk part panen selanjutnya. Oke, tetap semangat para petani, semoga jadi inspirasi hari ini yang saya tampilkan untuk Anda semuanya. Tetap semangat, jangan pernah kendor, nek kendor yo jangan. Ya, jadikan hari ini yang terbaik buat Anda, semakin maju pertanian Indonesia untuk kita semuanya. Salam tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.